Hai, balik lagi bareng aku Indah. Dan seperti biasa kita bakal ngebahas customer di video kali ini. Aku bakal ngajakin teman-teman buat ngebahas gimana sih cara ngebahagiain customer. Gimana sih Mbak Ina biar customer kita itu happy. Terus gimana sih Mbak Ina, aku tuh pernah mau bikin kejutan gitu, surprise ke customer aku, tapi dia nggak terkejut. Padahal maksud hati pengen ngebahagiain si customer, tapi malah customernya ngerasa B aja. Berarti kan ada yang salah tuh. Nah, maka dari itu kita ketemu lagi di video kali ini. Kita bahas lagi, kita kupas tuntas kenapa sih customer tuh mau dibahagiain tapi ada juga dia yang ngerasa kayak biasa aja. Karena semua bisa dipelajari, semua bisa kita cari tahu caranya. Aku bakal kasih big secret tentang cara ngebahagiain customer dengan sentuh 6 human needs-nya. Jadi, aku tahu big secret ini ketika aku belajar tentang human. Ketika aku lebih mengenal lagi kalau customer kita juga adalah human gitu. Jadi ini sangat relate banget ya. Aku ingat waktu aku belajar bareng Tony Robbins di salah satu eventnya dia, yang itu waktu itu diselenggarakan di Sydney. Ada yang tahu eventnya? Eventnya Unleash Power Within. Tony Robbins itu ngejelasin tentang 6 dasar kebutuhan manusia modern saat ini gitu. Kita sebagai manusia itu ternyata punya yang namanya human needs atau kebutuhan dasar. Nah, dari keenamnya aku mau cerita poin yang pertama dulu. Jadi, Tony Robbins bilang sebagai manusia modern, kita tuh punya 6 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah certainty. Certainty itu adalah kepastian. Ya, kita sebagai makhluk hidup manusia itu tuh butuh kepastian, sama dengan customer juga membutuhkan kepastian gitu. Nah, yang kedua uncertainty itu lebih ke kebalikan yang tadi. Ternyata walaupun kita butuh kepastian, kita juga butuh something yang bersifat variety atau dia ada variasi gitu. Jadi kalau misalnya gitu terus monoton, ada tipikal orang yang tidak terlalu suka diperlakukan seperti itu. Sama dengan customer juga butuh variasi dalam interaksinya dengan kita sebagai penyedia jasa atau produk. Nah, yang ketiga itu adalah significance. Significance ini kebutuhan dasar manusia yang cenderung kita tuh ketika pengen dianggap penting atau kita ingin terlibat dalam suatu hal. Ada nggak teman-teman yang di sini ngerasa kayak kalau nggak terlibat atau nggak dilibatkan dalam suatu forum itu ngerasa kayak ada perasaan yang nggak nyaman, ada perasaan yang kayak ada keinginan aku pengen join dong gitu, tapi kok aku nggak diajak. Nah, ternyata ada yang namanya significance juga. Siapa tahu customer kamu juga ada yang tipikalnya ini gitu. Kita move dulu sebelum kita bahas lebih lanjut ke customernya. Poin keempat, manusia itu juga punya kebutuhan dasar tentang love and connections. Ini poin yang keempat. Love and connection ini kebutuhan dasar untuk kita mencintai dan dicintai, terus kita berkoneksi, punya teman, kita bersosialisasi gitu. Nah, love and connection ini juga menjadi kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Nah, ada juga yang kelima nih, nggak kalah penting. Semuanya penting sih. Nah, yang kelima ini adalah growth atau pertumbuhan. Ada tipikal orang di antara kita ini, teman-teman, yang dia itu suka banget ketika melakukan sesuatu yang membuat dirinya bertumbuh atau berkembang. Kalau misalnya ini disentuh, dia tuh kayak merasa sangat-sangat dihargai. Dia akan sangat-sangat happy gitu. Dan yang terakhir adalah contributions. Ada tipikal orang yang memang dia senang banget berkontribusi. Bahkan ini tuh menjadi kebutuhan dasarnya gitu. Karena kita lagi ngebahas 6 human needs ya. Yang mau aku sampaikan di sini adalah ternyata ketika kita mau membahagiakan customer kita, yang dimana customer adalah orang, ternyata kita harus belajar juga tentang ilmu tentang manusia gitu. Ilmu tentang orang tadi. Balik lagi ya, kayak aku inget banget kalimatnya Simon Sinek, penulis buku Kondang. Teman-teman pasti tahu ya, Start with Way and Find Your Way. Simon Sinek itu bilang 100% of your customer are people, 100% of your
team are people. If you don't understand people, you don't understand business. Nah, ini yang membuat aku jadi kayak, oke, customer aku 100%-nya itu people gitu, orang-orang, manusia. Dan ketika aku tidak berusaha mempelajari mereka lebih, berarti aku tidak mengerti bisnis sebenarnya. Maka dari itu, aku juga mengajak teman-teman untuk mendalami 6 human needs yang aku taunya dari Tony Robbins ini. Ternyata ada 6 tadi, certainty, uncertainty, significant, love and connections, growth, dan yang terakhir adalah contributions. Pertanyaannya, banyak banget teman-teman yang juga pernah menanyakan hal ini ke aku gitu. Aku pernah mencoba delivery happiness seperti yang Mbak Ina sampaikan di buku pertama gitu, Happy Service. Teman-teman udah baca bukunya? Di buku pertama aku banyak banget ngomongin tentang hal ini. Dan ternyata ketika kita mencoba membahagiakan orang, kita harus kepo dulu dan kita harus cari tahu dulu apa sih yang menjadi kebutuhan dasarnya dia. Apakah dia tipikal orang yang certainty, uncertainty, significant, love and connection, growth, atau contributions? Karena ketika kita gagal nih dapetin top 2 aja, jangan dari semuanya diurutin, kita cari 2 aja yang paling penting dari itu, yang itu bener-bener dia banget, customer kita banget, dan kita mencoba melakukan treatment sesuai dengan kebutuhannya dia sebagai manusia. Menurut aku bakal dapet sih poinnya, bakal ketemu, benang merahnya tuh bakal ketemu, dan dia akan ngerasa bener-bener happy dan dihargai gitu. Contoh, ada misalnya pernah nih aku sharing sama salah satu customerku. Contoh deh Mbak Ina kayak gini, aku waktu itu kasih kejutan berupa kue ulang tahun dan datang ke rumahnya. Tapi bapaknya biasa-biasa aja, bahkan dia ngerasa kayak sedikit terganggu gitu dengan kehadiran kami gitu. Sebentar, barangkali bapaknya tadi, si customernya temanku yang cerita ini, 6 human needs-nya bukan surprise atau uncertainty ya. Mungkin dia lebih suka berkumpul dengan keluarganya. Jadi mungkin bisa jadi dia bukan tipikal orang yang suka surprise, bukan tipikal orang yang tadi variety gitu, suka sesuatu yang surprise tiba-tiba, bukan sesuatu yang konstan gitu. Bisa jadi bapaknya itu sukanya contributions. Ketika misalnya dia ulang tahun, dia ingin gimana caranya berbagi dengan teman-teman di panti asuhan misalnya. Who knows? Atau mungkin bapaknya tadi tipikal orang yang love and connections. Kalau ulang tahun dia malah lebih suka sama orang-orang terdekatnya dibandingkan dengan orang yang mungkin belum termasuk orang-orang terdekatnya gitu. Jadi kayak kita harus pintar-pintar banget sih mencari tahu informasi tentang customer kita, dia tuh sukanya digimanain. Kita bisa juga melakukan pendekatan dengan love language-nya. Kita bisa tahu 6 human needs-nya customer kita apa, dan kita juga bisa mengidentifikasi love language-nya mereka itu apa kalau kita benar-benar sudah menjalin kedekatan sama mereka. Kita benar-benar berinteraksi setiap harinya dengan mereka. Nah, pertanyaannya, apakah teman-teman sudah cukup kepo terhadap customer-nya teman-teman? Jadi nanti ketika mau spending budget untuk delivery happiness ke mereka, itu jadi bener-bener touch the point gitu, bener-bener nyampe, nggak yang nyangkut dulu karena kita gagal untuk mencari tahu mereka sukanya apa. Itu dulu dari aku. Senang banget ya ngobrolin customer, apalagi di sini teman-teman rame banget pada kasih komentar juga. Jadi buat teman-teman yang udah nontonin video aku sebelumnya dan masih setia juga nontonin video ini, aku ngucapin makasih banget. Kita tetap bareng-bareng belajarnya. Kasih tahu aku juga di kolom komentar teman-teman pengen next kita ngebahas apa. Dan aku berharap banget semoga di kesempatan berikutnya kita bisa ketemu tatap muka. Jadi kita bisa diskusinya lebih luas lagi, 2 arah langsung directly. Oke, thank you, Ina pamit. Bye, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Dah.